Selanjutnya kita lanjut di pembayaran ya. Namun sebelum itu kita kelompokkan dulu tagihan ya. Di sini tagihan itu ada dua, yaitu belum bayar dan lunas. Untuk belum bayar nanti bisa lanjut ke pembayaran, sedangkan lunas nanti bisa untuk ngeprint ya, ngeprint dari bukti pembayaran. Tuh. Oke, ini belum ya. Ini nanti diarahkan ke kontrol tagihan, functionnya belum lunas, sedangkan yang untuk yang lunas ini diarahkan ke controller tagihan function lunas gitu ya. Kita bikin untuk tagihan. Kita duduk dulu yang ini. Kita bikin controller baru, namanya tagihan ya. Typo. Untuk kontrolnya kita copy aja dari pelanggan ya. Kita tutup kurungnya. Kemudian ini kita ganti jadi tagihan. Oke, kita perlu construct yang akan mengelot model ya, tagihan model. Kita belum bikin. Sedangkan di function belum bayar ini kita akan mengambil data ya. Dari tagihan model, kita pilih yang belum bayar ya. Kita resolve, terus kita parsing ya. Kita lempar ke view-nya tagihan belum bayar sambil membawa datanya. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita bikin model dulu ya, tagihan model. Kita copy yang atasnya ya dari sini untuk ininya, kelasnya. Kemudian jangan lupa diganti yang sebelumnya pelanggan model jadi tagihan model. Selanjutnya kita bikin function yang namanya get belum bayar.
Jadi ini kita select dari tabel pelanggan itu ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian dari tabel tagihan ada ID tagihan, tagihan sama status ya. Di tabel pakai kita ambil tahun, kemudian pakai, di tabel bulan kita ambil ID bulan dan nama bulan. Ini formnya dari tabel pelanggan, kemudian kita join dengan tabel pakai, di mana di tabel pakai itu ada ID pelanggan yang berelasi dengan tabel pelanggan di ID pelanggannya. Kemudian di tabel tagihan dia berelasi ya dengan tabel pakai di ID pakainya. Di tabel bulan dia juga berelasi. Tabel bulan dia berelasi dengan tabel pakai, di mana tabel bulan ID bulan itu sama dengan tabel pakai bulan gitu ya. Kemudian jika ada ID-nya ya, jika kita ngambil cuma satu ID, maka ini kita kasih where ya, di mana ID tagihan dari tabel tagihan itu sama dengan ID. Kemudian selain itu kita mau ngambil yang belum bayar. Nah, jadi di sini kita kasih where statusnya yang belum bayar. Kemudian kita urutkan ya berdasarkan tahun, ascending, dan ID bulan. Ascending juga. Kemudian kita return. Jangan lupa untuk di save. Modelnya udah. Selanjutnya kita ke view-nya. Tagihan belum bayar ya. Ini isinya dari indeks ya. Isinya sama seperti indeks. Nanti akan menampilkan data gitu ya. Selanjutnya kita ganti mana yang perlu diganti. Jadi ini yang perlu diganti. Yang pertama ini yang judulnya tagihan ya. Tagihan belum bayar. Yang kita mau tampilkan yaitu ID dan nama pelanggan, bulan tahun, pemakaian ini meter kubik ya. Kemudian tagihan ini bentuknya rupiah dan aksi. Kemudian kita for each ya. Ini data dari ID pelanggan dan nama pelanggan, nama bulan, tahun, kemudian data pakai. Data pakai ini dari data awal, data pemakaian sekarang dikurangi pemakaian bulan lalu ya. Jadi ketemunya data pakai. Kemudian tagihan ini number format kita pakai format rupiah ya nantinya. Kemudian untuk aksinya ini nanti dia akan diarahkan tagihan bayar, diambil membawa ID tagihan. Salah tulis. Tagihan untuk proses pembayaran. Kita save, kita lihat hasilnya ya. Kita refresh, kita ke tagihan belum bayar. Di sini ada satu ya, satu tagihan karena di pemakaian ini baru satu tagihan belum bayar. Kemudian kalau kita klik bayar, maka dia akan diarahkan ke controller bayar sambil membawa parameter ya, ID dari tagihan gitu.
gitu ya. Nanti akan ada proses pembayaran di sini.